Shh, dilarang baper. Wih. Oke, dan kali ini adalah episode pertama gue di podcast kali ini. Gue main podcast ya kan. Salam kenal dari gue Vivian Puspa ya, di sini yang bakalan nemenin kalian. Apa ya? Ya intinya gue pengen cerita aja ke kalian, kayak sharing gitu, kayak podcast yang lain ala-ala. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas masalah kayak menurut kalian gimana sih definisi sukses itu, Jadi sebelum tidur pembahasannya berat ya, karena dengerinnya tentang sukses, Ya karena menurut gue, kenapa gue pengen bahas ini, ya karena mungkin di episode-episode mendatang kita bakalan ngebahas seputar kayak kehidupan kita gitu. Aku bakalan ceritain apa yang kayak pengalaman yang udah aku jalanin gitu, yang menurut aku sangat berkesan, terus kayak bisa diinget terus, gak kayak pengalaman kita zaman SD, SMP yang hilang begitu aja tanpa ada kesan. Nah, jadi kayak aku bakal ceritain sepenggal kisah dari gue yang berkesan, dan itu tuh syarat akan makna perjuangan. Buat kalian yang lagi dengerin terus kayak punya masalah yang sama atau merasa kayak relate banget sama kehidupan kalian bisa nanti share ke gue ya di Instagram gue, share Instagram gue di Vivian Puspa. Ya gitu deh. Ya pokoknya gue pengen banget nge-share ke kalian. Jadi kayak menurut kalian itu apa sih makna sukses itu? Terus kalau lagi sebelum tidur terus kalian pernah gak sih mikir kalau apa sih yang udah gue capai selama ini? Apa sih tujuan gue ngejar yang sekarang gue lakuin gitu? Menurut kalian kalian sering gak overthinking pas malam terus mikir gitu? Nah, gue sama aja kayak kalian, ya masih berpikir tentang itu. Tapi yang gue tahu adalah sukses itu adalah proses dari perjuangan, ya gak sih? Dan semua perjuangan itu gak bisa dinilai. Kayak misalkan lo belajar di sekolah terus panjang waktu, terus nanti hasilnya lo harus juara 1, gak mungkin kan? Juara 1 itu cuma 1 orang, ya kan? Terus kalau kalian gak juara 1 terus kalian gak jadi sukses gitu? Ya enggak. Kalau kalian memang belajarnya benar-benar sungguh-sungguh terus kayak ikhlas gitu, ya pasti kalian tetap jadi juara dong. Enggak harus dapat juara 1, tapi seenggaknya kalian juara buat diri kalian sendiri, ya gak sih? Jadi gue udah belajar nih, nilai gue segini, ya udah seimbang lah gitu, maksudnya sama yang apa lo dapetin sekarang gitu, ya gak sih? Dan sekarang ini mungkin kayak lo lagi di fase yang quarter of life gitu gak sih? Mikir kayak aduh, gue kapan sukses, gue kapan kayak yang lain, gue kok kayak gini-gini aja ya. Terus kayak overthinking tiap malam mikirin kapan gue bisa kayak yang lain, pakai baju bagus, terus ke mall jalan-jalan, foto-foto cantik, itu gitu. Dan lo belum gitu ya. Soalnya buat kalian yang mikir gitu, sama kita senasib ya kan. Jadi buat kalian yang mikir kayak gitu, ayo sama-sama bareng sama aku introspeksi diri bahwa kalian itu juga udah berjuang kok selama ini gitu, ya gak sih? Yang lo dapetin selama ini ya sekarang, ya berarti bentuk dari perjuangan lo sebelum-sebelumnya. Terus kalau mikir kok gue udah berjuang kayak gini, kok gue belum di posisi yang kayak teman-teman gitu ya, terus lo harus tarik mundur lagi, lo harus lihat lagi, posisinya sekarang gue belum kayak mereka, nggak apa-apa, yang penting gue masih bisa ngerasain, gue di sini aja. Contohnya nih kayak gue sekarang, gue sering ngeliatin teman-teman gue kayak di mall foto cantik, ampun, perawatan gitu-gitu kan, terus gue gimana? Terus gue harus minder gitu, iyalah gue minder, kenapa enggak ya? Gue sekarang buluk gitu di rumah aja. Tapi positifnya adalah ya kita harus mundur ke belakang gitu, terus kayak ya I'm fine gini. Posisinya mereka
udah melakukan sama kayak kita, sekolah tinggi, kerja gitu, terus mereka udah mencapai hasil yang mereka peroleh. Oke, berarti perjuangannya segitu. Nah, kalau ke kita berarti aku berarti prosesku belum selesai, makanya aku belum menggapai yang aku inginkan gitu kan. Maksudnya prosesnya belum selesai, lagi masih berjalan gitu kan, gitu, belum foto-foto cantik atau apa gitu. Ya santai aja, nanti posisinya pas lo tiba-tiba ada foto cantik ke mall dan bawa barang belanjaan, mungkin lo udah lupa gitu, mungkin lo udah lupa kayak rasanya lo pas dulu di bawah pengen kayak mereka, tiba-tiba lo udah aja gitu ngerasain kayak mereka, ya nggak sih? Nah, jadi sebenarnya kenapa gue kenapa gue bikin podcast ini, karena sebenarnya gue bisa introspeksi diri, ya nggak sih? Jadi gue ngomong sama diri gue sendiri bahwa oh iya nggak apa-apa, sukses orang tuh beda-beda, kan ada waktunya gitu kan. Gue selalu dalam hati terus selalu mikir, Jack Ma aja ditolak puluhan kali, ribuan kali biar dia bisa terkenal, dia bisa sukses kayak sekarang punya Alibaba. Terus yang punya KFC tuh siapa ya, gue lupa, yang punya KFC tuh dia baru sukses di umur sekian lah. Sekarang gue udah sukses belum ya? Udah dong, pastinya gue udah sukses dong. Dengan apa lo bisa tunjukin sukses? Ya hello, ya apa yang udah gue capai selama ini tuh sukses. Gue bisa bertahan sampai sejauh ini ya gue sukses. Gue bisa ngelewatin quarter of life, ya gue sukses dong, iya gak sih? Nah, buat kalian yang ngerasa relate banget sama cerita gue, mungkin kalian juga harus mikir kayak gitu, kayak apa yang udah lo lakuin dan apa yang udah lo dapetin. Lo harus kayak setidaknya, kalau kalian malas nulis kayak gue, setidaknya lo inget kayak bagian-bagian dari perjuangan lo. Ingat lagi sorry ya, ingat lagi pas kalian itu kayak di sekolah dasar misalkan, wah SD gue dapet ini, misalnya wah SD yang cowok nih, SD gue bisa dulu bisa deket sama ini nih gitu. Pacarannya cepet misalkan, ya mungkin itu sebuah prestasi. Dari segi yang lain kan kita harus open minded ya, jadi kita harus punya pemikiran yang lain, gak cuma kayak pemikiran kita aja yang selalu benar, tapi kan kita bisa melihat kayak pemikiran orang lain juga bener versi mereka sendiri gitu kan. Oh iya itu keren loh gitu kan. Terus berarti gue hebat waktu itu. Oh iya, berarti itu sejarah dalam hidup gue yang emang udah gue lakuin dan gue sukses. Terus ke tahap selanjutnya, SMP gue bisa apa, SMA gue bisa apa gitu. Lo harus kayak merasa bangga sama apa yang lo milikin gitu. Kayak kayaknya mungkin pas gue lagi insecure ataupun gue lagi ngerasa down dengan kayak ngejalanin kisah-kisah atau masalah-masalah yang ada sekarang ini, mungkin gue bakalan denger lagi podcast gue sekarang episode 1 ini yang emang ngebahas tentang sukses versi gue, dan kayak merasa gue harus bersyukur dengan apa yang gue milikin. Ya gue emang kayak mau ngomong aja sih kalau gue tuh kadang sebenarnya iri sama teman-teman gue, tapi so far sampai sekarang ya gue harus bangga lah, walaupun gue di rumah, misalkan sekarang masih di rumah gitu, belum kerja kayak teman-teman yang lain gitu. Bukan berarti gue nggak bisa buat ngapa-ngapain dong. Terus oh ya, kayak teman-teman gue kayak misalkan mereka pintar masak, oke fine, gue belum mencoba, ya nggak apa-apa lah ya, nanti gampang. Terus menurut gue ya itu emang perlu dicoba besok-besok kalau yang masak ya. Terus kayak oh ya, teman-teman gue kayak sekarang banyak seminar-seminar online mereka ikut, dan gue saking malesnya gitu ya gue, soalnya kayak nggak berfaedah kayak nonton seminar online tapi gue tinggal tidur terus dapat sertifikatnya. Gue menurut gue nggak penting banget. Lebih penting kan gue kayak nonton apa YouTube, Facebook kayak apa kayak gitu, tapi yang lebih relate ke gue ilmunya kayak nontonin video-video podcast. gue pengen nyerap ilmunya gitu. Kayak kenapa sih mereka sukses gitu, kayak YouTubers kenapa mereka sukses, terus selebgram kenapa mereka sukses. Menurut gue versi gue kepengen jadi kayak yang seharusnya sesuai dengan lulusan gue, tapi gue juga pengen kayak gue bisa ngikutin alur kayak
yang lagi ngetren sekarang sih. Gue orang desa sih, tapi ya kan sekarang lagi musimnya gini, kenapa gue cuma jadi penikmat kalau memang jadi konten kreator itu bisa gitu. Yaps, ya jadinya gue merasa kayak gue emang belum kerja kayak teman-teman gue yang udah elit banget di tempat kerja mereka. Tapi posisinya gue udah, gue harus bersyukur dong, gue udah punya apa yang gue milikin sekarang gitu, bisnis ya kecil-kecilan lah lumayan gitu kan, walaupun mungkin kayak remeh-temeh nggak menghasilkan gitu ya, tapi seenggaknya pas lo denger ada orang-orang komen di tempat bisnis lo kayak, aduh kak, aku termotivasi deh bikin bisnis kayak kakak. Wah itu ya guys, itu benar-benar kayak ngebuat aku terus gue bermanfaat gitu. Gue merasa kayak gitu sih. Terus kayak ilmu gue selain di tempat yang seharusnya gue lakuin untuk kerjaan gue, maksudnya karena kerjaan yang seharusnya dan yang sekarang bisnis gue itu kan benar-benar bertolak belakang gitu, tapi so far gue harus bisa menjalankan dua-duanya gitu. Kayak nanti kerja dan sesuai dengan pendidikan gue bakal ngebahagiain orang tua gue gitu kan, dan bisnis gue ya berarti apa yang udah gue jalanin selama ini ya itu berarti passion gue mungkin di situ. Dan banyak yang nggak tahu, tapi so far gue bisa ngejalanin dua-duanya walaupun tertatih-tatih dan gak sempurna-sempurna banget. Ya yang penting jalan aja gitu. Itu udah kayak prestasi sih. Jadi buat lo semuanya yang sebelum tidur lo overthinking dan mikir kalau lo belum sukses dan lo gak berguna, terus lo ngerasa insecure, kita sama sini kumpul bareng, duduk di sini dan cerita ke gue gimana insecure-nya lo. Yaps, gak kerasa udah 12 menit di podcast pertama gue yang ceritanya ngalor ngidul apa sih tuh, yang ceritanya muter-muter gak jelas ini. Tapi yang jelas gue di podcast kali ini merasa bahwa gue harus memotivasi diri gue sendiri untuk lebih mencintai diri sendiri, menerima dan mensyukuri apa adanya gue sekarang, dan mencoba untuk tetap bahagia dengan keadaan gue sekarang. Yaps, dengan podcast ini. Oh ya, mungkin juga salah satu niat gue bikin podcast ini adalah apa? Adalah karena wanita itu ngeluarin pendapatnya atau ngeluarin kata-katanya itu 5-10 kali lebih banyak dari pria, ya kan? Daripada gue nyakitin cowok gue terus dengan kata-kata yang mungkin menusuk dan kasihan cowok gue harus dengerin keluh kesah gue yang nanti ujung-ujungnya gue ngambek. Daripada itu semua, jadi gue mendingan bikin podcast ini, dan gue bikin secara mendadak asal aja gitu, mengalir. Semoga kalian yang dengerin suka, dan jangan lupa kalau podcast ini gue sharein di YouTube gue, please kalian cek gue dan subscribe. Thank you yang udah dengerin. Salam dari gue, sampai ketemu besok bareng sama Vivin Puspa. Bye bye.